Beragam solusi sudah dilakukan untuk mencegah kota Jakarta direndam oleh air. Salah satunya adalah pembangunan tanggul. Jadi saat ini saya sedang berdiri di atas tanggul dan di sebelah kiri saya adalah permukaan air laut dan di sebelah kanan saya adalah daratan dan pemukiman warga. Jadi sangat tidak terbayangkan apabila seluruh air laut ini meluap melebihi tanggul, maka pasti rumah warga dan daratan akan terendam. Sayangnya, tidak semua tanggul bisa menahan air laut dengan baik. Salah satunya adalah tanggul yang berdiri di Jalan Muara Baru, ujung Gedung Pompa, Penjaringan, Jakarta Utara. Di tahun 2007, patahan sepanjang 12 meter membuat air laut menyapu pemukiman warga. Saat itu belum ada pembangunan peninggian tanggul, hanya waktu sampai di sini aja. Oh. Yang sininya emang tanggul masih alami ya, pembangunan tahun. Berarti emang kurang kokoh gitu ya Pak ya? Iya. Tapi air lautnya dulu Pak setinggi air apa? lautnya itu udah limpas di sini, udah limpas, ibaratnya udah ketinggiannya udah melebihi dari tanggul. Terus setelah itu? Terus juga mungkin di laut itu ada gelombang ya, anginnya besar, jadi sebabkan dorongan-dorongan yang hebat gitu, kekuatan alam itu kan menyebabkan tanggul ini patah sepanjang 12 meter. Pada saat bencana terjadi, jarak antara rumah warga dan pemukiman hanya 4 meter, ditambah lagi dengan tinggi tanggul yang hanya 1 meter. Meskipun sudah 18 tahun silam, warga masih mengenang jelas peristiwa itu. Keberadaan pemukiman pada zona ungu membuat warga khawatir adanya kemungkinan penggusuran. Tim Indonesiaku bertemu dengan warga yang memilih untuk bertahan bertempat tinggal di Kampung Gedung Pompa. Salah satunya adalah Susi dan Sukardi, anggota keluarga yang rumahnya termakan habis oleh bencana. Kita takut digusur. Gusur ya? Kalau air laut mah udah sehari-hari. Emang serem sama retakan ini aja. Retakan. Lihat di situ. Karena air lautnya masih naik ya Mbak ya? Masih serem sama retakan aja sih. Kalau udah nyaman mah emang dari bayi di sini jadi nyaman-nyaman aja. Jadi apa? Ceritanya begini Pak, saya ini banjir rob dari sono Pak. Dari sebelah sana ya? Di sini kan, jadi saya bantuin mertua pasang untuk penahan air. Mertua di sini, saya di sini. Pasang, tiba-tiba tanggul ini rubuh. Tanggul ini rubuh Pak. Oh, tanggul ini rubuh. Ya, rubuh. Langsung air Ke dalam gitu ya? Limpa saya di sini. Pak. Oh, Mertua dilempar ke sono, saya lempar ke dalam. Ponakan di sini robek. Oh. Khususnya kelihatan waktu itu. Ponakan saya. Kalau bapak ininya apa namanya? Patah. Geser. Untuk mencegah kejadian yang sama terulang, terdapat upaya berupa pembangunan tanggul dan peninggian jalan. Jadi ini adalah salah satu rumah yang terkena dampak dari bencana tahun 2007 dan bisa dilihat ini lantai satunya cukup pendek gitu ya. Bahkan dengan saya aja tinggian saya gitu nih bisa dilihat. Ini semua lebih pendek karena ada peninggian tanah setinggi 30 cm. Jadi jarak antara lantai 1 dan lantai 2-nya ya cukup pendek seperti itu. Meskipun begitu, posisi pemukiman di samping laut tidak bisa berbohong. Ya bisa dilihat di sebelah tanggul yang terkena bencana di tahun 2007 ini, meskipun sudah ada tanggul baru yang dibangun di depannya dan tentunya lebih kokoh, tapi bisa dilihat nih air lautnya juga masih merembes gitu ya, jadi masih naik ke permukaan tanah. Dan karena air laut jadinya ya dia untuk cairnya mungkin tetap bening juga, tapi kalau misalnya dicium tuh agak asin gitu sih, seperti itu. Trauma dan kekhawatiran tidak akan menghilang sepenuhnya. Sebagai pemimpin wilayah, Henry rutin memantau keadaan ketinggian pasang surut air laut. Bertempat tinggal di pemukiman yang diapit oleh laut dan waduk, membuat warganya harus siaga akan keadaan air laut.
Melalui situs stateforecast.com, Henry dapat memprediksi waktu dan ketinggian pasang surut air. Jakarta dikepung oleh air menyebabkan bahwa perairan saja bisa didirikan rumah oleh warga. Salah satu adalah di pemukiman Rawa Indah, yaitu adalah pemukiman yang mendirikan rumah panggung di atas rawa. Dan meskipun di atas rawa, rumah-rumah ini pun juga tetap kokoh karena ada sampah-sampah yang membantu agar rumah itu bisa tetap berdiri. Siapa sangka pemukiman di atas rawa ini sudah berada selama 25 tahun. Tim Indonesiaku bertemu dengan Nureti selaku Bu RT di sini. Dulu masih rawa, masih ilalang itu yang tinggi-tinggi di sini. Karena ini tanah ini nggak tahu siapa yang punyanya sampai sekarang. Usit juga nggak tahu siapa yang punya. Sampai saat ini, wilayah RT 17 RW 4 dihuni oleh 500 warga. Meskipun begitu, warga hanya memiliki hak milik bangunan. Ketidakpastian akan kepemilikan tanah atau wilayah rawa membuat warga bisa digusur kapan saja. Ya, mau ngapain lagi, kita takut-takut, orang kita juga dikasih penumpangan aja udah alhamdulillah. Kalau misalkan ada yang punya, misalkan suruh pergi, ya terpaksa pergi orang tanah orang. Belum ada ya Bu ya yang benar-benar ini kan tanah Ya, saya, kalian harus belum pergi ada. gitu, belum ada ya Bu ya. Udah cuma ngaku-ngaku doang, ribut-ribut Ngaku-ngaku doang. aja. Tapi kalau jelas-jelas ngegusur, kan kayak dulu kayak di sono tuh. Jelas-jelas ngegusur kita dipanggilin satu-satu, bayar bangunan, ganti bangunan. Pemukiman terletak di atas rawa, namun rawanya sudah tidak terlihat lagi. Kini Rawa Indah sudah dipenuhi oleh gunungan sampah. Sampah-sampah di sini berasal dari warga yang membuang sampah sembarangan. Seluruh jenis sampah, baik sampah organik, anorganik, dan sampah B3, semuanya bisa ditemukan di sini. Coba saya ukur ya Bu ya. Oh cukup tinggi ya Bu ya. Dari bawah ke sini tuh hampir 1 meter sepertinya ya. Ya bisa dilihat kalau secara ukuran manusia itu 1 meter tuh berarti sepaha ya Bu ya. Dan ini adalah kedalaman di waktu yang sekarang, di saat banyak sampah dan akibat banjir juga mungkin ya Bu ya. Jadi udah cukup naik gitu permukaan. Sedangkan dulu kalau misalnya mengukur kedalaman seperti ini, itu bisa mencapai 8 meter dari rawa ke jalanan. Tidak terbayangkan kalau ada orang yang terpelosok gitu ya Bu ya. Pasti bisa saja sudah tidak tertolong lagi. Tim Indonesiaku bertemu dengan Enah, warga Rawa Indah asal Lampung, yang memilih untuk membeli lahan dan membangun rumah di sini. Dulu mah enggak, cuman paling goyang-goyang aja. Oh goyang-goyang kerasa ya kalau lagi Ya. duduk di rumah gitu ya? Kayak gini juga sebenarnya kalau ada motor lewat goyang keras. Oh goyang ya? Oh. Masih getar kalau ada orang. Anak-anak kecil lari-larian masih getar. Beli kalau saya mah. Beli ya? Jadi nggak dari bangun gitu? Iya dari nol, beli dari lokasi. Oh beli. Jadi udah dibangun kayak gini nih Teh? Belum, kita beli lahan kosong. Oh terus ngebangun dari awal gitu? Bangun dari awal. Teh pernah nggak sih Teh nanya gitu lahannya punya siapa sih gitu? Kayak ngejual gitu? Ya pernah, cuman ya begitulah katanya sering jawabannya. Jawabannya gitu begitulah ya? Iya, jawaban tanahnya nggak ada yang punya. Kita beli dari orang yang zaman dulu di sini aja. Berarti yang ngejual tuh sebenarnya juga bukan punya mereka gitu ya? Nah, orang yang punya zaman dulu. Kondisi yang kurang nyaman tidak masalah bagi Enah, karena di sini ia mendapatkan sumber penghasilan melalui peternakan bebek dan ayam. Di sini berarti banyak yang ternak bebek ya Ibu ya? Banyak di sini bebek, ayam, ada yang kelinci juga. Ya begitulah kalau nggak dimakan biawak ya untung. Oh bebeknya suka dimakan biawak juga? Biawak. Kalau paling ruginya pernah nggak Bu dimakan biawak berapa banyak gitu Bu? Banyak kemarin aja ada 40-an lebih, habis berapa banyak dah tuh itu. Kalau penghasilan gitu Bu dari bebek ini biasanya hitungannya per apa ya? Per bulan atau per ekor gitu? Kalau Dijual ada berapa nyari, Bu? Ada yang 200, ada yang 300. Oh mahal juga ya? Kalau lebaran sih 300 satu ekor. Bu ini ada pipa air. Ini pipa buat air ya Ibu ya? Iya, ini air rawa. Oh air rawa. Untuk apa Ibu? Buat mandi, buat cuci, Oh gitu. Saya boleh dong lihat boleh. contoh airnya gitu yang habis dari air ini. Iya, ini di sini kebanyakan pakai air rawa.
Yang pakai rawa untuk mandi Ibu ya? Oh, ini air yang dari boran pipa itu ya Bu ya? Iya. Saya lihat ya Ibu. Tapi di sini setiap rumah berbeda-beda airnya. Oh, beda. Ini agak berbusa juga ya Ibu Ini ya? kuning. Kuning Berbusnya ya? kuning. Ada yang nggak kuning. Oh, oke. Tapi kalau ini dia nggak. Jadi bisa dilihat mungkin di tangan saya ya, airnya tuh agak kuning dan kalau misalnya langsung jatuh dari sini tuh berbusa gitu. Dan mungkin untuk baunya agak bau sampah ya Ibu ya, karena kan emang rawanya dari air rawa di bawah ya Ibu ya. Dan air ini digunakan oleh warga untuk keseharian mereka seperti mandi, mencuci baju, mencuci piring, semuanya menggunakan air ini. Padahal air ini tidak dapat dijamin kebersihannya seperti apa. Kondisi air rawa yang sudah tertimbun sampah bahkan tidak terlihat di permukaan. Masih digunakan oleh warga kampung Rawa Indah untuk kegiatan sehari-hari. Air rawa disedot dari kedalaman 8 sampai 18 meter. Selain dari warna dan bau, ada perbedaan lain yang sangat mencolok, yaitu perbedaan tekstur. Nah Ibu ini kan dari saya baru pegang bentar aja airnya cukup lengket ya Ibu ya. Kalau warga di sini pada gatal-gatal gitu nggak sih Belum Bu? pernah ada sih di sini yang alergi air. Atau sakit Anak kulitnya kecil pun kenapa nggak gitu? ada. Iritasi. Nggak ada di sini. Bayi pun nggak ada yang Oh, kalau yang kayak diare gitu-gitu juga Nggak nggak ada ya Bu ya. Jadi meskipun airnya ya dalam keadaan yang kurang bersih gitu ya, tapi warga di sini mungkin karena sudah terbiasa jadi tidak masalah gitu terkena air seperti ini. Sebenarnya terdapat air pump yang dapat dialirkan ke rumah warga. Namun karena biaya yang mahal, warga lebih memilih untuk menggunakan air dari rawa. Gimana mau buang di mana orang di bawah rumah biar nguruk biar nguruk gitu loh. Kalau ada sampah kan enak gitu kan. Tapi pernah dibersihin nggak sih Bu? Enggak. Sampah-sampah di sini nggak pernah ya? Enggak. Dari rumput-rumput sampai warga di sini penuh. biar padat. Oh biar padat. Tadinya makan rumput ini. Tinggi banget. Rumput tinggi-tinggi zaman dulunya. Pernah diuruk nggak Bu tapi sampah-sampahnya? Nggak pernah ya? Itu Jarang aja. Buang ke semua ke sini. oh gitu. Heeh. Ngaruh nggak sih Bu ke rumah-rumah kan sih rumah panggung tuh? Kalau untuk bau sih enggak. Enggak ya? Biasa aja. Soalnya udah pada kebal. Udah enak di sini jadi enak aja. Biasa. Enak aja gitu. Ibu pernah takut digusur nggak sih Bu di sini? Ya, takut lah, nih jangan sampai lah. Jangan sampai gusur. Langsung gak kasihan saya. Ibu berarti punya rumah di sini Bu apa ngontrak Iya, Ibu? punya rumah. Jadi karena sekarang kondisinya sudah lebih baik ya Ibu ya, di sini bisa dilihat mungkin di bawah saya jalannya juga sudah kokoh gitu. Kalau diinjak tuh udah nggak goyang-goyang seperti dulu ya Ibu ya. Terus sekarang juga udah ada lampu, listrik juga sudah ada ya Ibu ya. Jadi sekarang kondisinya lebih baik meskipun tetap saja di bawahnya juga cukup banyak sampah gitu. Jadi kalau saya sebagai pendatang tuh ngerasa banget gitu baunya tuh sangat bau sampah lah seperti kalau itu yang ya. nggak biasa memang iya bilang bau. Yang mungkin ya kurang layak lah untuk kehidupan sehari-hari. Tapi apa boleh buat ya Ibu ya, udah lama di sini, menetap di sini. Jadi sebagai warga di sini biasanya para warga ya menerima saja gitu. Iya. Oke, Ibu makasih banyak ya, aku lanjut jalan dulu ya Ibu, mari. Dulunya, kampung di atas rawa ini memiliki keadaan yang miris. Jalanan dan rumah yang belum kokoh, kurangnya penerangan lampu dan tidak ada sumber listrik. Keadaan mulai membaik setelah kampung ini berdiri hampir 20 tahun. Jalanan sudah dicor, listrik sudah menyala, dan alamat mereka sudah diakui. Mayoritas warga di sini adalah warga yang nomaden, sudah berkali-kali berpindah alamat. Salah satunya adalah Abidin. Enggak, orang ininya cor. Cor ya? Cor ya. Udah ngebangun sendiri. Biasa-biasa aja. Biasa-biasa nyaman. aja. Bau gitu? Enggak bau. Biasa aja, soalnya udah biasa. Iya. Ini emang nggak pernah diangkut ya Pak sampahnya? Enggak pernah. Oh nggak pernah? Iya. Emang kenapa Pak nggak diangkut? Ada alasannya nggak sih Pak? Ya alasannya gitu lah, nggak ada kegiatan mungkin. Jadi tergantung RT-nya sih kalau RT-nya.
ada kegiatan mungkin dibersihin gitu, kadang-kadang dibersihin. Oh, dari Bapak pengen dibersihin tapi atau enggak? Kalau ada sih mau sih Mau ya? dibersihin, iya. Bapak pernah takut digusur nggak sih, Pak? Hah? Pernah takut digusur nggak di sini, Oh, Kak? kalau digusur sudah biasa. Oh, udah biasa. Saya udah sering digusur-gusur. Oh, udah Dari sering. Petakseng, pindah ke Kapuk Muara, pinggir kali digusur, pindah ke sini juga. Tahun 2002 di sini. Ya, Tapi dari 2002 sampai sekarang berarti belum pernah ada yang gusur lagi ya, Pak? belum Alhamdulillah ya. sih, belum. Alhamdulillah, Alhamdulillah sih belum ya. ada gitu. Mudah-mudahan sih jangan gitu. Amin, amin. Soalnya kan kita masih betah di sini. Wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara, memang sudah dikepung air sejak dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa keberadaan air telah mendominasi daratan. Yang lebih parah lagi, terdapat beberapa wilayah daratan yang ketinggiannya di bawah permukaan laut. Hal ini disebabkan oleh seluruh wilayah Jakarta terletak di dataran rendah. Institut Teknologi Bandung dan Dinas Sumber Daya Air meneliti terkait wilayah di Indonesia yang memiliki wilayah daratan lebih rendah dari wilayah perairan. Terdapat 3 wilayah yang memenuhi kriteria, yaitu Banjarmasin, pesisir utara Jawa, dan Jakarta. Tidak hanya itu, setiap tahunnya Jakarta mengalami penurunan tanah mencapai 30,5 cm. Terdapat kemungkinan besar terkait adanya kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global membuat resiko Jakarta terkena banjir bahkan tenggelam semakin besar lagi. Jadi karena Jakarta dari 20 tahun terakhir mengalami penurunan tanah terus setiap tahun, terus akhirnya posisi muka air laut di atas tanah daratan, jadinya kita harus beradaptasi dengan cara membangun tanggul pantai ini. Jadi itu bukan artinya sebenarnya sesuatu yang memang harus dilakukan, dan sebenarnya tanggul-tanggul pantai maupun laut pun itu pun sebenarnya di beberapa negara di dunia juga sudah terbangun juga. Jadi memang fenomena alam, ada climate change dan segala macam memang membuat kami harus beradaptasi supaya memang ini harus istilahnya adalah hidup berdampingan dengan potensi bencana yang ada di depan mata.